Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Segera Yuanluo mengeluarkan jari-jarinya yang ramping seperti bawang hijau dan 10 jarinya terus terbang. Sementara sedikit energi sejati terus-menerus ditarik olehnya, membentuk jimat satu demi satu. Itulah pola dewa. Melihat jimat di tangan Yuanluo, Loseng mengangkat alisnya, tetapi dia mengenalinya, karena jimat itu sangat mirip dengan pola dewa milik King Long. Pola dewa bukanlah sesuatu yang unik di alam naga sejati saya, dan kalian manusia juga sangat mahir dalam pola dewa. Jawab King Long dengan tenang. Lalu, apa yang ingin dia lakukan? Loseng bertanya pada King Long. Pada saat ini, King Long juga memperhatikan jimat di tangan Yuanluo dan kemudian berkata, "Jika tebakan saya benar, dia pasti ingin menyegel iblis itu." Segel iblis itu? Mata Loseng berkedip. Meskipun Yuanluo menggambar pola dewa saat ini, tapi dia hanya menggunakan energi aslinya untuk menciptakan pola dewa dari udara tipis, tanpa memerlukan bahan apapun. Jadi, apakah ini berguna? Mendengar itu, King Long tertawa sambil mencibir. Asal mula pola dewa lebih rumit dari yang Anda kira. Jika Anda maju ke alam atas di masa depan, secara alami Anda akan dapat melakukan kontak dengan hal-hal ini. Jawab King Long saat Yuanluo memegang lebih banyak jimat. Struktur jimat menjadi semakin kompleks. Ketika jumlah jimat di tangan Yuanluo mencapai 100, dia melambaikan tangannya, dan jimat itu jatuh seperti tetesan air hujan dan bergegas ke belakang. Segel! Teriak Yuanluo. Tepat ketika Yuanluo meneriakkan kata segel, ratapan sedih di belakang semua orang tiba-tiba berhenti. Berhasil! Mata Loseng berkilat. Setelah suara itu menghilang, Ling Yan pun menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya dia telah berhasil. Saya hanya menyegelnya untuk sementara, dan itu hanya bertahan sebentar. Jadi ayo cepat pergi, kata Yuanluo. Namun perkataan Yuanluo langsung membuat hati semua orang bangkit kembali. Semua orang terus berlari ke depan, berlari puluhan mil sebelum berhenti, dan tidak ada yang menoleh ke belakang. Pada saat ini, Zhou Fengyin mengerang panjang dan menghela nafas. Baru setelah itu dia terbebas dari rasa sakit yang disebabkan oleh duri mengejutkan Loseng. Meskipun dia terlalu kesakitan dan tidak bisa berpikir, dia juga tahu apa yang baru saja terjadi. Berkata dengan sedih, "Untungnya Loseng menyelamatkan hidup saya. Bisakah dia kembali sekarang?" Ling Yan bertanya. Tidak hanya Ling Yan, semua orang masih tenggelam dalam ketakutan saat ini. Yuanluo mengangguk. Saya pikir kita telah menyingkirkan benda itu. Mendengar itu, semua orang menoleh karena sebagai pejuang, semua orang tidak takut dengan monster kuat. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah hal-hal yang tidak diketahui. Sama seperti benda yang melayang di belakang mereka sebelumnya. Sampai sekarang tidak ada yang tahu apa itu. Sekarang ketika mereka berbalik, tidak ada apapun di belakang mereka. Loseng juga menoleh ke belakang, kemudian cahaya hijau muncul di pupilnya, sehingga matanya jernih yang memungkinkan dia melihat sesuatu yang sangat jauh dengan jelas. Namun karena jaraknya yang relatif jauh, apa yang dilihat Loseng masih sangat kabur. Dia melihat titik cahaya putih pucat berdenyut di kejauhan dan banyak jimat yang melayang di sekitar titik cahaya tersebut. Jimat itu adalah tanda dewa yang Yuanluo baru saja menyegel makhluk tersebut. Tapi titik cahaya sepertinya terus-menerus berjuang mencoba untuk keluar dari sasaran. Jangan lihat, itu bisa merasakan tatapan Anda. Yuanluo dengan cepat menghentikan Loseng dari gerakan berbahaya ini. Bisakah Anda merasakan ini? Loseng terkejut dan segera melepaskan tangannya yang jernih. Kemudian dengan cepat menarik kembali penglihatannya, dan titik cahaya dengan cepat menghilang dalam kegelapan. Ya, tadi memang berbahaya.
Untungnya makhluk itu belum dewasa. Yon Luo merujutkan bibirnya menunjukkan senyuman langka. Di bawah umur? Lo Sheng berkata dengan heran. Apa itu? Saya tidak bisa mengatakannya dan saya juga tidak bisa memikirkannya. Jika saya mengatakannya ini, dia akan mengetahuinya dan mungkin akan mengejar saya lagi. Yon Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, mendengar itu, semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Makhluk apa yang begitu jahat, bahkan tidak bisa memikirkannya. Pada saat ini, Sun Ye berkata dengan ringan, saya tahu apa itu. Ada apa? Lo Sheng bertanya lagi. Bukankah Yon Luo sudah bilang pada Anda, jadi saya benar-benar tidak bisa menyebutkannya. Sun juga menggelengkan kepalanya. Sekarang semua orang menjadi gila karena hanya bisa dikatakan bahwa ada terlalu banyak hal aneh di dunia ini. Tetapi apapun itu, semua orang tidak ingin lagi membahasnya. Setelah mengalami ketakutan yang ekstrim seperti itu, tidak ada yang mau mengalaminya untuk kedua kalinya. Pada saat ini, Ling Yan melihat lingkungan sekitar dan tiba-tiba berkata, "Hei!" dengan tatapan cerah di matanya. Kita sebenarnya di sini. Ling Yan berkata dengan terkejut. Segera Zhou Wenyin mengeluarkan ramuan penyembuh jiwa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun duri mengejutkan Lo Sheng tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, dia tidak memiliki jiwa sekuat Lo Sheng karena jiwa yang rapuh tidak dapat memiliki peluang sedikit pun untuk ceroboh. Setelah menelan pil, Zhou Wenyin bertanya, "Di mana?" Ling Yan melambaikan tangannya dan sebuah peta muncul di tangannya. Itu adalah peta Gua Xuanming, dan kemudian Ling Yan bergerak menuju tanda peta. Menunjuk jarinya, dia lalu berkata, "Saya menandai tempat ini 3 tahun lalu. Seharusnya ada sisa-sisa orang yang sangat kuat di sini. Tapi pada saat itu daerah ini dijaga oleh lebih dari selusin hantu musang beracun, sehingga mustahil untuk masuk. Kekuatan orang kuat di gua dunia bawah sulit diprediksi. Tempat di mana orang kuat manapun duduk mengandung manfaat yang tak terbayangkan. Saat itu, klan Yoye juga membayar mahal untuk sampai ke sini. Jadi bagaimana mereka bisa rela menyerah? Namun kekuatan dari musang beracun ini terlalu kuat dan mereka bukanlah eksistensi yang dapat dilawan oleh ahli perang puncak. Meskipun klan Yoye telah menghabiskan lebih dari selusin nyawa untuk mencoba memancing musang beracun itu pergi, tetapi masih tidak berhasil. Jadi dalam keputusasaan, mereka akhirnya masih memilih untuk menyerah. Namun yang tidak disangka Ling Yan adalah dengan pecahnya kekacauan, area dalam menjadi kosong. Tentu saja, peninggalan orang kuat ini juga terbuka lebar. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Ling Yan tidak terkejut? Ketika Ling Yan mengatakan ini, Zhou Wenyin dan Ye Shuhe juga menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka mempertaruhkan nyawa dan berjalan di sekitar area dalam dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Apa artinya menjadi orang kuat di Gua Xuanming? Semua tahu bahwa ada banyak hal tak terbayangkan yang tersembunyi di dalam sisa-sisa orang kuat. Kalau begitu, ayo masuk dan lihat, kata Lo Sheng. Setelah berlari jauh tadi, apa yang dipancarkan kupu-kupu giok di cincin Semeru jelas mengecil. Terlihat jelas arahnya salah. Tapi Lo Sheng tidak terburu-buru sekarang, karena Ling Yan yakin ada peluang besar di sini. Jadi dia mengabaikannya dan masuk untuk menjelajah. Di bawah kepemimpinan Ling Yan, semua orang terus bergerak maju. Setelah berjalan melewati hutan, Ling Yan menunjuk ke depan dan berkata, "Ini dia." Begitu semua orang keluar dari hutan, mereka melihat sebuah pintu muncul di depan mereka dan di sekitar pintu itu sangat sepi. Namun pemandangan ini terlihat sangat aneh. Tidak ada rumah, tidak ada atap, tidak ada tembok, dan tidak ada apa-apa kecuali sebuah pintu yang berdiri di sini. Dan pintu ini terlihat biasa saja, hanya sebuah pintu kecil yang terbuka di salah satu sisinya. Pada rumah biasa,
Apakah ini reruntuhannya? Zhou Fengyin bertanya. Iya, seharusnya ada kata-kata di pintu ini. Bahkan saat ini, Ling Yan masih mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi, menambahkan aliran energi sejati ke arah pintu dari jarak jauh. Karena ketika Ling Yan datang ke sini bersama semua orang dari klan Yoye, dia baru saja menemukan beberapa cara dan kemudian dia dikepung oleh sekelompok musang beracun. Dan akhirnya harus menyerah dan memilih untuk pergi. Setelah energi sejati Ling Yan mengalir ke pintu, deretan karakter besar terungkap di pintu. Saya King Yuanxi, saya telah menyanyikan seluruh hidup saya dan mimpi saya mati di sini. Jelas kata-kata di pintu ini adalah tulisan di batu nisan yang ditulis oleh pria bernama King Yuanxi untuk dirinya sendiri. Yun Luo memandang ke pintu dengan acuh tak acuh, matanya sedikit berkedip dan ada sedikit kesedihan di wajahnya. Bahkan alis Sun berkerut. King Yuanxi, dia benar-benar mati. Dia benar-benar mati di sini. Saat dia mengatakan itu, Sun menatap Yun Luo dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Rajaku, siapakah King Yuanxi ini? Ling Yan bertanya. Sun tersenyum tipis. Saya tidak menyangka orang yang berkuasa, orang yang mendominasi dunia pada saat itu, akan mati di sini. Sungguh ironis sekali. Setelah mendengar kata-kata Sun, Yun Luo menggigit bibirnya dengan lembut dan tidak berkata apa-apa. Kalau begitu, pintu ini seharusnya menjadi harta karun yang ditinggalkan King Yuanxi, kan? Ling Yan bertanya lagi. Iya, kamu memang bisa mengatakan ini. Ini adalah senjata ajaib King Yuanxi dan itu adalah pintu reinkarnasi. Tentu saja, Ling Yan tidak memahami ras manusia sejelas yang dipahami Yun Luo. Mendengar Sun menyebut nama senjata ajaib ini, mata semua orang tiba-tiba berbinar. Jika senjata ajaib ini bisa dikumpulkan, tidak peduli berapa tingkat senjata ajaib ini, karena King Yuanxi mendominasi dunia dengan pintu ini. Setidaknya itu adalah eksistensi dari atas tingkat suci. Di benua naga laut dan tidak ada senjata ajaib seperti itu yang pernah lahir. Tapi sangat disayangkan, Sun segera menuangkan air dingin ke mereka. Jangan berharap untuk memurnikan pintu reinkarnasi ini. Apalagi Anda, bahkan jika Liu Yu datang, itu tidak dapat dibawa pulang. Jadi, jangan pergi. Mengapa? Zhou Fengyin bertanya. Sun terlalu malas untuk memperhatikan Zhou Fengyin, jadi dia hanya berkata, Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Harus dikatakan bahwa godaan pintu reinkarnasi ini terlalu besar untuk Zhou Fengyin dan yang lainnya. Jika mereka bisa dapatkan kembali pintu ini, tidak ada keraguan bahwa itu pasti bisa digunakan sebagai senjata ajaib untuk menekan klan. Tapi mendengar perkataan Sun, Zhou Fengyin dan Yosuhe sedikit tidak percaya dan berjalan menuju pintu reinkarnasi. Sebenarnya Ling Yan juga ingin mencobanya, tapi Sun adalah rajanya. Karena Sun berkata demikian, Ling Yan percaya pada perkataan Sun tanpa ragu-ragu, bahwa pintu ini tidak bisa diambil. Jadi Ling Yan menekan dorongan itu dalam hatinya. Saat Zhou Fengyin dan Yosuhe berjalan menuju pintu, kata-kata di pintu menjadi semakin besar di mata mereka. Dan setiap kata di dalamnya memancarkan momentum yang tak terbatas dan sangat sulit untuk mendekati pintu reinkarnasi ini. Sifat jahat sejati. Zhou Fengyin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pintu ini telah berdiri di sini entah sudah berapa tahun, tapi momentum dari kata-kata di atasnya seharusnya terus melemah dengan seiring berjalannya waktu. Namun dia masih dapat mempertahankan tekanan yang begitu kuat, dan itu hanya dari beberapa kata. Tapi kata-kata yang ditulis tanpa menanamkan kekuatan apapun, membuat Zhou Fengyin dan Yosuhe sangat kesulitan. Setelah Zhou Fengyin dan Yosuhe menghabiskan sebatang dupa sebelum mereka dengan enggan mendekati pintu, wajah mereka sudah berkeringat dan mereka terengah-engah.
pintu ini terlalu aneh. Tapi kita akhirnya sampai di sini. Keduanya beristirahat, tetapi mereka memiliki sesuatu dalam pikiran mereka. Lagi pula Loseng ada di sini. Bukankah wanita dengan tubuh roh pedang di sebelah Loseng mengatakan bahwa itu tidak bisa mereka sempurnakan? Jika mereka benar-benar memperbaikinya, tapi bukankah jika pintu dibiarkan, maka akan diambil oleh mereka? Biarkan saya mencobanya dulu, kata Yao Fengyin. Dia juga tahu bahwa pintu ini tidak mudah untuk dimurnikan. Jadi dia memotong ujung jarinya segera setelah dia muncul dan menggunakan darahnya sendiri untuk membantu memurnikannya. Namun ekspresi sarkastik muncul di wajah Sun, tidak jauh dari sana. Loseng melihat ekspresi wajah Sun, kemudian berkata, "Anda harus menjelaskannya dengan jelas kepada mereka." "Jelaskan apa? Saya sudah memberitahu mereka, tapi mereka tidak mau mendengarnya. Bahkan jika dia tahu itu tidak bisa disempurnakan, dia tidak akan dengan santai mengingatkannya." Setelah Yao Fengyin menghabiskan banyak upaya untuk menggunakan darahnya sendiri untuk menjalin hubungan dengan gerbang reinkarnasi, tetapi setelah berhasil, kekuatan tolak yang tak terlihat muncul dari gerbang reinkarnasi. Bahkan kekuatan tolaknya begitu besar, sehingga mendorong Yao Fengyin keluar dalam sekejap dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Untungnya, gaya tolak menolak ini hanya mendorong Yao Fengyin menjauh. Jika gaya tolak menolak ini digunakan untuk membunuh orang, mungkin akan membunuh Yao Fengyin ratusan kali. "Apakah Anda baik-baik saja?" Yosue bertanya sambil melihat ekspresi malu Yao Fengyin. Tapi Yosue juga mengerti bahwa dia tidak perlu mencoba. Namun setelah melarikan diri dari kematian, kegigihan di hati Yao Fengyin muncul dan dia melompat dari tanah. Meskipun dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya. "Saya benar-benar tidak percaya bahwa hari ini saya tidak bisa memurnikan pintu ini. Jadi saya akan mencobanya lagi." Setelah mengatakan itu, Yao Fengyin bergegas lagi, berniat untuk memasukkan pintu ini langsung ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Bagaimanapun, cincin penyimpanan mengandung kekuatan ruang. Hanya saja cincin penyimpanan terbuat dari bahan, jadi berbeda dari hukum ruang yang dipahami oleh pejuang biasa. Sekarang Yao Fengyin ingin menggunakan kekuatan ruang cincin penyimpanan terlebih dahulu dan memasukkan pintu ini. Selama dia bisa mendapatkan dan membawanya kembali, ada peluang untuk memperbaiki pintu ini. Bahkan jika tidak bisa dimurnikan, itu akan tetap menjadi benda suci di tanah suci hati ungu. Dan ini adalah rencana Yao Fengyin. "Mimpi!" Sun mengerutkan bibirnya dan berkata. Yan Luo juga menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia melihat kata-kata di pintu, tapi kesedihan di antara alisnya menjadi semakin intens. Tepat ketika Yao Fengyin mencoba menggunakan cincin ruang untuk menyerap pintu, retakan muncul di cincin penyimpanan miliknya yang membuat ekspresi Yao Fengyin berubah. Dia berteriak aneh dan dia dengan cepat membuang cincin penyimpanan di tangannya. Setelah cincin Semeru berputar di tanah beberapa kali, tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, dengan ledakan pusaran ruang kecil tercipta, dan kemudian pusaran ruang menelan seluruh cincin, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. "Cincin penyimpanan saya!" Yao Fengyin hendak menangis, tetapi tidak menangis. Sebenarnya ruang di dalam cincin penyimpanan tidak selalu stabil. Secara umum, cincin Sumeru memiliki batas waktu, bahkan beberapa ruang pada cincin penyimpanan hanya dapat bertahan selama 5 atau 10 tahun setelah dibuka. Namun ini adalah cincin penyimpanan tingkat rendah, dan ruang pada cincin tersebut Sumeru sangat kecil, dan cincin penyimpanan yang diperoleh Loseng dari Xielang termasuk dalam kategori ini, karena ruangnya tidak cukup stabil. Setelah beberapa tahun, ruang Sumeru di dalamnya akan runtuh, dan benda-benda yang tersimpan di dalamnya akan hilang dengan sendirinya. Dan cincin penyimpanan yang diberikan Yan Luo kepada Loseng bisa dianggap cukup bagus. Jadi ruang di dalamnya lebih dari ratusan kali lebih besar, dan ruang itu akan jauh lebih stabil. Setidaknya ruang cincin penyimpanan di dalamnya
tidak akan runtuh selama 50 tahun, dan bahkan dalam jangka waktu tertentu itu bisa bertahan hingga ratusan tahun. Adapun cincin penyimpanan Yofengin memiliki kualitas yang sama dengan yang ada di tangan Loseng. Seluruh kekayaan Yofengin dapat ditemukan di dalamnya, dan dia hanya menggunakan kekuatan ruang dalam cincin dengan paksa, berharap bisa memasukkan pintu reinkarnasi ke dalamnya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah cincin penyimpanannya langsung tertarik oleh gerbang reinkarnasi, menyebabkan cincin tersebut langsung runtuh. Anda pantas mendapatkannya, ejek Sun. Loseng merentangkan tangannya, tetapi sulit baginya untuk ikut campur dalam masalah ini. Rajaku, karena pintu ini tidak bisa diambil, jadi apa gunanya? Lingyan bertanya pada Sun. Mendengar itu, Sun tersenyum tipis. Meskipun pintu ini tidak bisa diambil, tapi ini sangat berguna bagi Anda. Untuk apa ini? Loseng tiba-tiba bertanya. Karena pintu ini disebut gerbang reinkarnasi, salah satu kemampuannya yang paling penting adalah memungkinkan Anda mengalami realisasi reinkarnasi untuk mengembangkan hati seni bela diri Anda secara langsung. Jawab Sun. Bisakah hati seni bela diri dipupuk? Kata-kata Sun didengar oleh Lingyan, Loseng dan lainnya, dan tiba-tiba terasa sedikit aneh. Iya. Sun mengangguk. Di mata para pejuang alam rendah seperti Loseng, Lingyan, dan Yofengin, hati seni bela diri diasah sedikit demi sedikit. Mereka terus-menerus menerima pukulan, terus bekerja keras sampai menstabilkan hati seni bela diri mereka sendiri. Dan inilah hati seni bela diri para pejuang. Cara mengasah hati seni bela diri juga merupakan proses pendewasaan seorang pejuang muda secara perlahan. Namun hati seni bela diri pada mulanya adalah semacam mentalitas seorang pejuang. Sebenarnya hati seni bela diri hanyalah sebuah kata sifat dan bagaimana cara kultivasinya. Tapi Loseng dan yang lainnya benar-benar tidak dapat memahaminya. Sama sekali. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah mereka, Sun berkata, di dunia atas, berbagai metode kultivasi sungguh luar biasa. Karena gerbang reinkarnasi ada di sini, saya rasa Yuan Luo tidak akan peduli jika Anda memasukinya untuk berlatih, kan? Yuan Luo? Semua orang semakin bingung apa yang terjadi pada Yuan Luo setelah masuki gerbang reinkarnasi. Tapi kata-kata Sun masih agak membingungkan. Tanpa diduga, Yuan Luo mengangguk dengan hati-hati. Saya setuju jika Anda masuk. Apakah Anda setuju? Lingyan menatap Yuan Luo dengan bingung. Bukankah ini pintu milik Anda? Yuan Luo berhenti berbicara dan Sun sepertinya juga tidak ada niat untuk menjelaskannya kepada mereka. Namun keraguan tetaplah keraguan karena pintu ini sangat ajaib seperti yang dikatakan Sun dan tidak dapat diambil. Tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk berlatih ini. Bagaimanapun, hati seni bela diri hanya dapat ditempa sedikit demi sedikit melalui berbagai pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan dan pengalaman tumbuh kembang seseorang. Misalnya, seorang jenius selalu berlayar mulus atau setidaknya dikelilingi oleh berbagai aura dan jarang menemukan hambatan sejak dia mulai berlatih. Namun hati seni bela diri dari seorang jenius sebenarnya sangat rapuh dan mudah terkena pukulan keras. Begitu semangat seni bela diri frustasi, kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat pulih dan tidak dapat melanjutkan kultivasi mereka. Tetapi jika jenius ini dapat menahan pukulan ini, maka hati seni bela diri akan tumbuh dan menjadi lebih kuat dari percaya diri. Lagi pula, kemarahan hati seni bela diri berasal dari pukulan yang berulang-ulang, merupakan proses yang tidak bisa dihindari bagi seorang pejuang untuk berkembang. Namun kesempatan untuk mengasah hati seni bela diri mereka jarang terjadi. Bagaimanapun, sedikit kesalahan dalam penanganan itu akan membawa efek negatif yang sangat besar. Jadi semua orang tentu akan terkejut
saat mendengar bahwa Anda dapat mengembangkan hati seni bela diri Anda. Saya akan pergi dulu. Yao Fengyin memimpin dan berjalan menuju pintu. Meskipun pintunya sudah ditutup, tidak ada batasan yang dipasang di pintu. Yao Fengyin mendorong dengan ringan dan pintu terbuka. Di tengah pintu hanya ada pusaran kecil perlahan berputar ke arah berlawanan. Tidak akan berbahaya, kan? Yao Fengyin masih sedikit khawatir dan berhati-hati. Meskipun Yuan Luo dan Sun sepertinya tahu asal-usul pintu ini. Jadi seharusnya mereka tahu bahaya apa yang mengintai di dalam. Jadi dia bertanya. Sun menggelengkan kepalanya. Tidak akan ada bahaya, Anda bisa masuk. Yao Fengyin mengangguk dan melangkah ke pusaran. Begitu dia melangkah ke pusaran, ada kilatan cahaya keemasan. Kemudian mereka sadar karena semua orang merasakan berlalunya waktu dalam cahaya ini. Itu adalah hukum waktu, kata Lo Shen sambil menatap cahaya. Terlebih lagi hukum waktu ini bukanlah hukum waktu tingkat pertama atau kedua yang relatif rendah, melainkan hukum waktu tingkat yang relatif tinggi. Namun tidak seorang pun yang hadir dalam melihat misterinya. Lagi pula di benua naga laut yang terbaik, seseorang hanya dapat memahami hukum waktu tingkat pertama atau kedua. Di domain tengah tidak ada yang memahami hukum waktu, tapi jika dibandingkan dengan hukum ruang, hukum waktu lebih misterius, jadi sangat jarang orang yang dapat memahaminya. Setelah di gerbang reinkarnasi berkedip-kedip perlahan, semua orang awalnya mengira itu akan memakan waktu lama, bahkan mungkin sehari atau beberapa hari. Lagi pula jika soal kultivasi, kecepatannya tidak akan cepat. Bahkan beberapa teknik membutuhkan waktu bertahun-tahun sebagai satu kesatuan, memerlukan waktu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk mencapai kesuksesan total. Untungnya, waktu di Gua Xuanming tidak kritis. Waktu melemahnya cahaya kematian Xuanming akan berlangsung sekitar 1 bulan. Namun yang tidak disangka semua orang adalah setelah beberapa nafas, Yao Fengyin keluar dari pintu. Mengapa begitu cepat? Apa yang bisa dipraktekkan dalam waktu sesingkat itu? Mungkin ada hubungannya dengan hukum waktu. Hukum waktu sangat misterius dan itu seharusnya mampu menempatkan waktu hingga ekstrim. Jadi mungkin banyak waktu telah berlalu. Yao Fengyin, apa yang Anda bicarakan? Semua orang kemudian menyadari bahwa Yao Fengyin sedang berdiri di depan gerbang reinkarnasi, menatap lurus ke depan dengan linglung. Apakah Anda bodoh? Yao Shuhe menjauh, mendatangi Yao Fengyin dan melambaikan tangannya ke wajahnya. Siapa yang tahu bahwa Yao Fengyin melambaikan tangan Yao Shuhe dan berkata dengan ringan, "Jangan sentuh saya, karena saya akan memikirkannya masalahnya." Memikirkan masalahnya di sini? Yao Shuhe terdiam. Apa yang ada di gerbang reinkarnasi ini? Itu akan membuat orang menjadi bodoh, kan? Andalah orangnya, karena Anda telah berubah menjadi bodoh. Yao Fengyin memutar matanya, lalu melangkah ke samping dan menarik Yao Shuhe. Anda bisa masuk juga. Gerbang reinkarnasi ini benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Apa-apaan ini? Yao Shuhe bergumam. Yao Fengyin yang keluar dari gerbang reinkarnasi memang baik-baik saja. Tetapi Yao Shuhe merasa Yao Fengyin tampaknya mengalami beberapa perubahan halus. Setidaknya matanya lebih dalam. Bagaimanapun hubungan mereka berdua seperti saudara. Dan Yao Shuhe juga tahu bahwa Yao Fengyin tidak akan menyakitinya. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan juga melangkah ke pintu reinkarnasi. Setelah beberapa nafas, Yao Shuhe juga berjalan keluar dari gerbang reinkarnasi. Seperti Yao Fengyin, Yao Shuhe juga sedikit konyol dan bahkan wajahnya sedikit kusam. Dia mengerutkan bibirnya dan bergumam, "Sebenarnya seperti ini, jadi ternyata menjadi seperti ini." Melihat itu, Yuan Luo dan Sun tidak mengatakan apa-apa. Mereka sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi.
Namun Ling Yan dari klan Yoye dan dua prajurit puncak lainnya memasang ekspresi bingung pada ekspresi wajah mereka. Tapi mereka juga sangat ingin tahu tentang gerbang reinkarnasi. Jadi Ling Yan juga mengambil langkah pertama dan memasuki gerbang reinkarnasi. Ketika Ling Yan keluar, matanya setenang air dan matanya yang gelap seperti hitam mutiara. Bahkan ada cahaya redup mekar. Kemudian dia berjalan di samping Sun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera dua master perang puncak yang tersisa dari klan Yoye juga masuk ke gerbang reinkarnasi satu demi satu. Dan yang terakhir masuk adalah Lo Sheng. Sebelumnya Lo Sheng juga bertanya pada Sun apa itu. Tapi Sun hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya memberitahu Lo Sheng bahwa dia akan mengerti setelah memasuki gerbang reinkarnasi. Setelah beberapa saat, segera giliran Lo Sheng dan dia berjalan ke gerbang reinkarnasi dan melihatnya, lalu melangkah ke dalamnya. Segera kekuatan hukum waktu yang melonjak menyelimuti Lo Sheng dan pada saat ini, Lo Sheng merasakan waktu itu. Di sini sepertinya telah berhenti mengalir. Semua suara menghilang dan hanya dirinya yang tersisa dalam kegelapan yang sepi. Merasakan ini, Lo Sheng juga sangat tertarik dengan cara menumbuhkan hati seni bela diri ini. Karena sejak dia berada gerbang reinkarnasi ini, dengan kata reinkarnasi, itu pasti ada hubungannya dengan reinkarnasi kehidupan. Adapun reinkarnasi hidup dan mati, itu bahkan lebih sulit ditebak daripada keberuntungan. Karena apakah orang memiliki reinkarnasi dan apakah Anda kehidupan setelah kematian? Itu sama sekali tidak mungkin ditentukan. Legenda mengatakan bahwa setelah kematian, manusia akan menjalani 6 reinkarnasi dan jatuh ke neraka. Tetapi di manakah neraka dan di mana 6 jalan? Terakhir kali Lo Sheng berlatih tubuh pertarungan bintang. Dia menggunakan kesadarannya untuk melakukan perjalanan keliling dunia dan melihat yang sebenarnya wajah di dunia ini. Dan bumi telah memperluas wawasannya. Tetapi Lo Sheng juga memahami bahwa apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es dari seluruh alam semesta. Karena misteri di alam semesta ini tidak ada habisnya. Tetapi dia tidak tahu sudah berapa tahun yang dibutuhkan untuk menjelajahinya satu persatu. Mungkin proses penjelajahan adalah makna hidup. Sambil memikirkannya, Lo Sheng melihat spiral emas besar muncul di depannya, dan kemudian Lo Sheng dibawa ke dalamnya oleh spiral emas, dan pemandangan sekitarnya berangsur-angsur berubah. Ini dia. Mata Lo Sheng berbinar, dia mendapati dirinya mengenakan baju besi emas, berdiri di tembok kota ibu kota kekaisaran langit terbakar, memegang pedang emas yang bersinar, melihat ke kejauhan. Tangan dan kakinya di luar kendali. Lo Sheng secara tidak sadar ingin bergerak, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Kemudian Lo Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengayunkan pedangnya dan meraung ke depan. Prajurit, Kaisar, pembakaran telah dikalahkan. Tunggu sampai saya mengenakan jubah kuning, saya dan Anda akan menguasai dunia bersama. Pergi. Di bawah tembok kota, tentara padat yang mengenakan baju besi emas melonjak ke ibu kota kekaisaran surga terbakar seperti air pasang, dan di seluruh ibu kota kekaisaran surga terbakar. Ada serigala dan asap di mana-mana dan mayat bahkan ada di mana-mana. Saat Lo Sheng merasa aneh, tiba-tiba di langit di depannya ada lusinan cahaya hijau zamrud muncul. Dan pemimpinnya ternyata adalah Su Lingyun. Dan di sekitar Su Lingyun ada banyak pejuang di alam ramuan ilahi. Pengkhianat Lo Sheng, saya dan prajurit istana langit terbakar akan bertarung sampai mati hari ini. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan terakhir saya, pasti saya akan membunuh Anda. Su Lingyun mengambil prajurit dari alam ramuan ilahi dan berubah menjadi aliran cahaya untuk mengelilingi Lo Sheng. Namun Lo Sheng tertawa liar, melambaikan pedang emas di tangannya dan juga maju ke depan. Dan kedua belah pihak mulai bertarung dengan sengit. Meskipun Lo Sheng di dalam tubuh ini, suara dan gerakannya benar-benar di luar kendalinya.
Dia hanya tahu bahwa dia telah menjadi pengkhianat pemberontak di dinasti Ventian. Dan sekarang dia akan mengambil alih kerajaannya selama dia mengalahkan orang-orang yang ada di depannya. Ini bisa menguasai dunia dan menjadi kaisar baru di wilayah timur. Apakah ini sesuatu yang akan terjadi? Atau apakah itu diciptakan dalam ilusi? Rosen dengan tenang menyaksikan pertarungan di depannya, dan dia seperti penonton menonton drama di depannya dengan tenang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.